Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Ermi Yustika, Nur Amalia, Ikhwan Nur Alim, Irma Dian Pramestia, Fatiana Salma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis model kanvas budidaya ikan lele. Dalam bisnis model kanvas, ada 9 elemen yang harus ada di dalamnya. Di antaranya, yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Dalam rencana bisnis ini, pasar sasaran yang akan dituju oleh usaha budidaya ikan lele adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspor luar negeri. Untuk memperluas pemasaran, kita menargetkan untuk ekspor ke luar negeri, seperti Eropa dan Inggris. Hal tersebut karena negara tersebut merupakan negara peminat ikan lele. Selain ke luar negeri, kita juga melakukan pemasaran dalam negeri, yaitu pasar ikan di setiap daerah. Tidak hanya di pasar ikan, kita juga melakukan pemasaran budidaya ikan lele di restoran yang menjual masakan lele maupun warung makan pecel lele yang membutuhkan bahan utamanya yaitu ikan lele. Lalu yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai konsumen. Proporsi nilai yang ditawarkan dalam budidaya ikan lele kepada pasar sasaran yaitu menyediakan dan menjual ikan lele yang berkualitas dan sehat. Selain itu, juga membuka tempat pelatihan budidaya ikan lele bagi yang ingin belajar budidaya ikan. Setelah itu ada pengembangan kuliner berbahan dasar ikan lele. Yang ketiga ada channel atau saluran. Saluran yang digunakan oleh usaha budidaya ikan lele ini terbagi menjadi saluran komunikasi dan saluran distribusi. Saluran komunikasi yang digunakan yaitu melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, web, Facebook, maupun SMS, serta katalog mengenai produk yang dihasilkan oleh budidaya tersebut. Sedangkan saluran distribusi yang dipilih yaitu melalui penjualan langsung serta berkolaborasi dengan toko oleh-oleh maupun restoran yang menjual masakan ikan lele. Revenue stream. Revenue stream adalah aliran pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan kita. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan kita tentunya harus mempertimbangkan biayanya. Dengan demikian, kita dapat memahami aliran pendapatan atau revenue stream. Yang dimaksud dengan ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu key result. Key result adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya telah direncanakan dan harus dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Key result dapat dikategorikan seperti misalnya aset fisik. Kita akan membudidayakan lele, berarti kita harus memiliki lahan kosong dan alat yang akan digunakan untuk usaha lele tersebut. Yang harus ada yaitu tenaga kerjanya untuk mengelola usaha lele tersebut. Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship adalah strategi pemasaran dalam mempertahankan klien atau konsumen yang ada dengan cara mengelola, mengatur, dan membuat program agar klien tersebut dapat melakukan pembelian secara berulang kali tanpa pindah ke pesaing kita. Dan dapat disimpulkan bahwa customer relationship adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Strategi customer relationship juga disebut dengan customer relationship management. Aktivitas utama bidang usaha kami adalah budidaya ikan lele yang dilakukan pada 3 kolam yang telah dimiliki oleh kami. Aktivitas utamanya diantaranya yaitu
Aktivitas budidaya ikan lele mulai dari membersihkan kandang, beternak, kuliner, membuat kandang, dan riset. Yang kedua, pemasaran melalui sosial media, brosur, dan yang lainnya. Selanjutnya, key partnership, mitra pendukung. Yang pertama ada supplier pakan, vitamin, dan vaksin. Yang kedua ada Asosiasi Peternak Lele Indonesia APPI. Yang ketiga ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selanjutnya, cost structure. Ada beberapa cost structure, diantaranya adalah biaya mesin dan peralatan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya pembuatan kolam. Di sini saya akan mempresentasikan value proposition dari kelompok kami. Untuk produk service di kelompok kami berupa lele konsumsi, lalu ada pengiriman lele konsumsi. Jadi kita mengirim sendiri untuk lele tersebut. Dan selanjutnya ialah gain creator. Untuk gain creator diantaranya memberikan harga yang terjangkau. Jadi kita sebisa mungkin tidak mengambil keuntungan yang berlebih agar para pelanggan merasa puas. Lalu memberikan promo dan diskon kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Jadi ketika para pelanggan membeli dalam jumlah banyak, kita kenakan biaya grosir. Jadi ada potongan biaya seperti itu. Lalu pelayanan yang baik. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebisa kita. Jadi para pelanggan itu merasa puas dan merasa ingin kembali lagi membeli produk kita. Yang selanjutnya ialah produk berkualitas berstandar ekspor. Memang tujuan kita membuat usaha ini adalah untuk memperkenalkan lele ke dunia mancanegara. Jadi sebisa mungkin kita jaga kualitas lele kita tidak membedakan antara untuk ekspor dan untuk pasar dalam negeri. Ya. Selanjutnya ialah pain relievers. Untuk pain relievers diantaranya memberikan informasi dan ilmu seperti apa membedakan lele yang segar dan berstandar ekspor. Jadi ketika ada pelanggan datang, kita beri sedikit ilmu gitu untuk membedakan mana yang segar, mana lele yang segar, mana lele yang sudah tidak segar. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu pengiriman yang cepat. Jadi kita berusaha sebisa mungkin mengejar waktu agar lele itu cepat sampai di tangan pembeli. Lalu produk yang standar ekspor. Seperti disebutkan tadi bahwa kita akan berkomitmen menjaga produk agar tidak membedakan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri seperti itu. Lalu garansi pembelian jika terdapat produk yang cacat. Ya, untuk garansi kita akan kenakan garansi jika kurang lebih tenggat waktu yang dijanjikan pada saat pembelian. Jadi jika ada mungkin bentuk tubuh yang kurang lengkap seperti itu, kita kembalikan. Lalu jika ada yang rusak seperti itu, kita proses kembali seperti itu. Saya akan mempresentasikan tentang customer profit dari usaha lele. Yang pertama ada gain satu keuntungan, yaitu yang pertama respon cepat terhadap permintaan, yang kedua kualitas sesuai standar ekspor, yang ketiga mengirimkan produk ke luar negeri, yang keempat selalu mengupdate informasi bagi para pelanggan, yang kelima harga yang terjangkau. Yang kedua ada pain satu kerugian, yaitu yang pertama lokasi tempat usaha terpencil, yang kedua menimbulkan bau tidak sedap sekitar kolam, yang ketiga jumlah panen yang bergantung pada cuaca, yang ketiga ada customer job, yaitu yang pertama menjual lele yang berstandar ekspor, yang kedua budidaya lele konsumsi sendiri, yang ketiga mengirim permintaan lele konsumsi sampai pasar luar negeri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.